Tawasul kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya Nabi ini merupakan bid'ah. Dengan bentuk tawasul tersebut tidak mengantarkan kepada peribadatan. Karena kita tahu bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu mereka juga bertawasul. Dalam ayat seperti kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Tidak ada persoalan serius sama sekali dengan tawasul itu. Karena Al-Qur'an sendiri sejak awal membolehkan itu. Walau annahum idzalamu anfusahum, seandainya mereka ketika menzolimi diri mereka sendiri itu ja'uka, datang kepadamu wahai Muhammad. Artinya bertawasul dengan Nabi Muhammad. Fastaghfirullah, kemudian mereka mohon ampun kepada Allah. Wastaghfirulahumur rasul, kemudian Rasul juga memintakan ampunan untuk mereka. Apa lanjutannya? Apakah Quran mengatakan musyrik? Kalau orang menzolimi dirinya sendiri, kemudian datang ke Nabi, bertawasul dengan Nabi, menjadikan Nabi sebagai perantara. Oke. Kemudian mereka beristighfar, lalu Rasul pun memintakan ampunan kepada mereka, mintakan ampunan untuk mereka. Apa jawaban Al-Quran? La wajadullaha tawwabar rahimah, maka mereka akan mendapati Allah sebagai zat yang maha menerima taubat dan maha pengasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'du. Sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel kami. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya dan dikabulkan hayatnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu pemirsa sahabat yang telah mendukung dan men-subscribe channel kami. Jazakumullah asal jaza. Dan bagi pemirsa yang baru menemukan channel kami, baru bergabung, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, share ke tab sosial media Anda, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Bapak Ibu sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, di antara Ahmadiyah NU Azwaja itu adalah bertawasul ketika berdoa, bertawasul kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dengan para sahabat atau para ulama, orang-orang soleh, bahkan bertawasul dengan para wali. Dan ini sudah ada sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa bataghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, maka carilah kalian perantara, ya. Artinya disuruh kita itu membuat perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, perantara untuk bertakwa kepada Allah, dan perantara untuk berdoa agar doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dilakukan oleh para sahabat dan para tabi'in. Namun oleh orang-orang salafi wahabi ini disalahkan, bahkan dibid'ah-bid'ahkan, dan lebih ekstrim itu mensyirikan. Kita yang bertawasul ini disyirikan dan disamakan dengan orang musyrik pada zaman dahulu, seperti yang disampaikan oleh Firanda Andirja di video berikut ini. Tawasul kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya Nabi ini merupakan bid'ah. Dengan bentuk tawasul tersebut tidak mengantarkan kepada peribadatan. Karena kita tahu bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu mereka juga bertawasul. Dalam ayat seperti kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi kita yang bertawasul kepada Nabi atau dengan para sahabat, para wali, dan para orang-orang soleh itu oleh Firanda Andirja ini disamakan dengan orang musyrik, yang mana mereka itu menyembah berhala tapi dengan alasan bertawasul. Nah, ini kesalahan dari pemahaman orang Wahabi. Orang Islam yang menyembah Allah dengan bertawasul kepada Nabi itu disamakan dengan orang musyrik, dan ini pemikiran yang konsep. Kemudian ini berikut tanggapan dari Ustadz Nuruddin tentang tawasul yang telah diajarkan oleh para nabi, sahabat, dan para tabi'in, dan sudah ada dalam Al-Quran. Mari kita simak penjelasannya. Sudah kita katakan sebelumnya bahwa bertawasul itu tidak berarti menyembah sesuatu selain Allah. Bertawasul dengan wali, kata Sayyid Muhammad, itu artinya bertawasul dengan amal solehnya, dengan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu,
wali hidup ataupun wali yang sudah mati, statusnya sama sebetulnya, sama-sama boleh. Kenapa? Karena amal soleh dan kedudukannya di sisi Allah, kedudukan wali di sisi Allah itu tidak lenyap seiring dengan matinya yang bersangkutan. Jadi justru dengan matinya seorang wali, dia masuk ke alam kehidupan yang lebih sempurna ketimbang alam dunia. Makanya saya terheran-heran dengan orang yang mengatakan tawasul itu boleh kalau dengan amal soleh, juga boleh kalau dengan orang yang masih hidup, tapi nggak boleh kalau sudah mati. Itu alasannya apa ya? Ada dalilnya atau tidak? Tidak ada dalilnya. Saya tidak menemukan dalilnya. Dan yang mengharamkan harus menyertakan dalil. Dan sekarang kita akan menyertakan dalil-dalil kebolehan bertawasul, baik dari Al-Quran, Sunnah, maupun pernyataan para ulama Islam sepanjang sejarah. Oke? Setelah kita paparkan ini, kita berhak menanyakan dalil keharaman kepada mereka-mereka yang mengharamkan tawassul. Ya, saya akan mulai dengan referensi yang ada dulu. Mawsu'ah Sayyidi Syekh Abdullah ibn Siddiq Al-Ghumari. Al-Ghumari ini mengarang sebuah kitab, judulnya sangat bagus, dan ini bisa menjadi referensi untuk menyajikan dalil-dalil terkait kebolehan tawassul. Ingat ya, tawassul itu bukan sebuah kewajiban. Tapi kalau ada orang melakukan, jangan Anda tuduh itu sebagai bid'ah dan kemusyrikan, karena itu ada dasarnya dalam Al-Quran, hadis yang sahih, dan praktek para ulama sepanjang zaman. Oke? Yang mengharamkan itu saya juga heran ya, dari mana mereka itu dan dasarnya. Ithaful adkiya bijawazit tawassul bil anbiya'i wal awliya. Ya, di Mawsu'ah Al-Ghumari, jilid ke-14. Jilid ke-14. Satu, dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul tawajalullaha tawwabar rahima. Lihat, Anda kalau teliti membaca ayat Al-Quran, Anda akan menemukan tidak ada persoalan serius sama sekali dengan tawassul itu. Karena Al-Quran sendiri sejak awal membolehkan itu. Walau annahum idzalamu anfusahum, seandainya mereka ketika menzolimi diri mereka sendiri itu, ja'uka, datang kepadamu wahai Muhammad. Artinya bertawassul dengan Nabi Muhammad. Fastaghfirullah, kemudian mereka mohon ampun kepada Allah. Wastaghfara lahumur rasul, kemudian Rasul juga memintakan ampunan untuk mereka. Apa lanjutannya? Apakah Quran mengatakan musyrik? Kalau orang menzolimi dirinya sendiri, kemudian datang ke Nabi, bertawassul dengan Nabi, menjadikan Nabi sebagai perantara. Oke. Kemudian mereka beristighfar, lalu Rasul pun memintakan ampunan kepada mereka, mintakan ampunan untuk mereka. Apa jawaban Al-Quran? La wajadullaha tawwabar rahima, maka mereka akan mendapati Allah sebagai zat yang maha menerima taubat dan maha pengasih. Al-Quran tidak mengatakan bahwa orang yang bertawassul kepada Nabi itu musyrik. Justru dengan Anda bertawassul kepada Nabi, maka harapan Anda itu besar kemungkinan akan dikabulkan. Allah menerima pertobatan Anda, Allah menjadi sosok yang pengasih untuk Anda. Apa komentar Al-Ghumari terkait ayat ini? Dengarkan. Fahadhil ayat yang tadi saya sebut itu, wa in kanat nazalat bisababil munafiqin al-mutahakimin ila taghut, sekalipun dia turun dalam konteks orang-orang munafik yang berhukum dengan taghut, artinya sesuatu selain Allah, dia fahiyya ammah, dia itu bersifat umum. Saya ngomong ya, ahli usul fikih dari Maroko, sedisi Abu Siddiq Al-Ghumari, 19 jilid karangannya, amatun tashmal kulla asin wa muqassirin, mencakup semua orang yang bermaksiat dan orang-orang yang lalai, termasuk orang muslim. Kalau dia ingin diampuni oleh Allah, Al-Quran lihat bagaimana menggariskan jalan, kita datang ke Nabi dalam arti bertawassul kepada Nabi. Lalu mohon ampun kepada Allah, Allah insya Allah akan mengampuni. Li'anna dzulman nafsil madhkur fiha yashmal kulla ma'siyah. Karena sikap mendolimi diri sendiri yang disebutkan dalam ayat itu mencakup semua jenis maksiat. Thumma innaha tadulu alal istishfa' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat itu juga menunjukkan kebolehan meminta pertolongan kepada Nabi, meminta syafaat kepada Nabi. Ingat, meminta pertolongan itu artinya kita minta kepada Nabi supaya Nabi itu memintakan ampunan untuk kita. Bukan berarti kita menyembah Nabi ya. Sama kalau sekarang misalnya Anda datang ke seorang kiai, Pak Kiai, tolong doakan saya. Anda datang kepada ibu Anda, Ibu tolong doakan. Itu mirip seperti itu. Bukan berarti kita menyembah ibu kan? Bukan berarti kita menyembah kiai kan? Kita minta supaya Nabi itu mendoakan kita ya, karena Nabi itu punya kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta syafaat kepada Nabi SAW fi halatai hayatihi wa wafatihi, dalam keadaan hidupnya sekaligus wafatnya. Tuh lihat, ulama yang paham agama tidak membedakan hidup dengan matinya Nabi. Lianna kullan min fi'lil maji wal istighfar waqa'a fi siyaqi syart. Nah, ini yang belajar usul fiqih. Kalau perhatikan ayat tersebut, datang walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul, itu memuat syarat ya, walau annahum, seandainya mereka
ketika menzalimi ketika masing-masing, begitu ya, dan seterusnya. Wal fi'al fi siyaqi syart, dan bentuk kata kerja dalam konteks syarat ya dulu alal umum itu menunjukkan keumuman. Jadi mau orang muslim, mau orang munafik, kalau mereka ingin bertobat, beriman kepada Nabi, Nabi memintakan ampunan untuk mereka, sama saja. Artinya mereka akan diampuni insya Allah. Kalau seandainya orang bermaksiat, menzalimi diri sendiri, bertawassul ke Nabi, kata Al-Quran, apakah musyrik? Tidak. Wal istishfa fi halil haya laisa fi khilaf. Meminta syafaat ketika Nabi hidup tidak ada perselisihan. Orang-orang Salafi sendiri membolehkan itu. Wa amma fi halil wafa, adapun dalam keadaan sudah wafat, wal wahhabiyun yamna'unahu, orang-orang Wahabi yang suka menolaknya itu. Belum udah tahu. Mutawahimin annal maut yahul duna tahaqquqi. Mereka mengira bahwa kematian itu menjadi penghalang gitu loh. Wa huwa ghalatun dhahir. Itu kesalahan yang jelas. Kata siapa? Kata Abdullah Siddiq Al-Ghumari, bukan kata saya. Di annal anbiya ahya'un fi qubur. Karena para nabi itu pada hakikatnya hidup di kuburannya. Yurzaqun bidalilil kitab was sunnah wal ijma. Dengan dalil kitab, sunnah dan ijma. Lihat. Di antara sunnah misalnya hadis yang masyhur. Tu'radu alayya amalukum. Amalan kalian itu diperlihatkan kepadaku. Lihat, hadis menyebutkan bahwa amalan kita itu diperlihatkan ke Nabi. Artinya Nabi nggak mati dong. Nabi itu hidup dengan ruhnya. Nabi hidup dengan ruhnya. Anda bertawasul kepada Nabi dalam keadaan hidup ataupun sudah wafat, sama saja. Nabi itu hidup. Hanya berpindah alam saja, gitu ya. Tu'radu alayya amalukum. Kemudian sebelum redaksi itu ada bunyi hadis, hayati khairul lakum wa wafati khairul lakum. Kehidupanku baik untuk kalian dan wafatnya diriku pun baik untuk kalian. Jadi kematian Nabi itu baik bagi kita, kehidupan juga baik bagi kita. Menurut sebuah hadis, tu'radu alayya amalukum. Fama ra'aitu min khairin, apa yang aku lihat dari kebaikan, hamidullah, aku muji Allah. Wa man ra'aitu min syarrin, dan apa yang aku lihat dari keburukan, istaghfarullah lakum, aku beristighfar untuk kalian. Itu Nabi di alam barzakhnya hidup, beristighfar untuk kita. Itu. Apa coba yang sekarang kalau orang mengatakan boleh kalau dalam keadaan hidup, tidak boleh ketika sudah mati. Apa alasannya? Itu memang takhsis bi ghairi mukhassis. Anda mengkhususkan sesuatu tanpa ada pengkhusus yang jelas. Lihat, ulama sudah menjelaskan itu. Satu referensi ya. Sekarang saya akan beralih ke referensi lain untuk menunjukkan bahwa dalam hadis pun praktek tawasul itu sudah ada. Baik tawasul kepada Nabi ketika masih hidup maupun sudah wafat ya. Mungkin ini video agak panjang supaya Anda puas dengan dalil-dalil. Bagi orang-orang yang suka meragukan dengan alasan tidak adanya dalil. Oke. Lihat. Sebagai rincian tambahan silahkan Anda baca, ini buku bagus, tipis ya. As-Siratul Mustaqim fi Bayan Madhhab Al-Muhaddisin fi Maltabasa Minal Mafahim. Lihat. Karangan Ahmad Nabawi. Di sini ada bab tentang tawassul dan membuktikan dalil-dalil kebolehan tawassul dari sunnah, dari Al-Quran dan teks-teks para ulama muslim. Jadi sekali lagi ya, tawassul kepada wali itu artinya bertawassul dengan amal saleh mereka, dengan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kedudukan mereka itu nggak hilang dengan adanya kematian, maka bertawassul kepada wali yang masih hidup maupun yang sudah meninggal itu sama saja kebolehannya. Karena amal soleh dan kedudukan itu nggak hilang dengan adanya kematian. Paham ya? Apa yang kami sampaikan ya, dan komentar ini ada manfaatnya bagi kita bersama, umumnya bagi pemirsa kaum muslimin dan muslimat. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.